aktivitas kalau vertigo terjadi. Jadi biasanya kita respon tubuh kita bila terjadi vertigo adalah biasanya dengan menutup mata karena kita akan gejala otonom itu akan terprovokasi ya mual muntah apabila gejala vertigo muncul kemudian pasien memaksa untuk membuka matanya. Ya, seperti membayangkan bagaimana dunia berputar ya. Dunia berputar atau dunia terbolak-balik seperti itu. Nah, bila kalian menemukan pasien yang gangguan keseimbangan dalam hal ini vertigo, jadi hati-hati. Ada di sini dikatakan D yang berbahaya. Ini harus menjadi perhatian khusus buat kalian bila ditemukan gangguan keseimbangan disertai dengan disartri, disfagi. Ya, disartri itu seperti cadel ya, tidak mampu mengucapkan beberapa huruf ya, biasanya huruf R. Terus disfagi itu kesulitan, sulit untuk menelan. Kemudian dismetria, jadi dia tidak bisa dalam posisi berdiri dalam posisi simetris. Kemudian ada diplopia, pandangan ganda, disfoni atau suara serak, disestesia atau rasa tidak bisa merasakan sentuhan atau sensasi sentuhan. Itu harus hati-hati karena berarti keluhannya bukan hanya di perifer saja, dia sudah melibatkan sistem saraf pusat karena semua keluhan ini yang saya sebutkan tadi diinervasi ya oleh beberapa sistem saraf pusat seperti nervus 12 atau nervus 2, nervus apalagi namanya nervus 10, nervus vagus ya, nervus 9. Jadi hati-hati. Oke. Nah, untuk menilai bagaimana reaksi sistem vestibular sebenarnya inilah yang terjadi ya. Reaksi sistem vestibular yang terjadi pada tubuh kita adalah terdapatnya penyesuaian posisi tubuh, penyesuaian visual, penyesuaian orientasi ruangan, dan adanya refleks vasovagal. Jika ketiganya ini terganggu ya, inilah yang akan menyebabkan keluhan. Jadi penyesuaian posisi tubuh yang terganggu akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Penyesuaian visual akan menyebabkan jadinya nistagmus, dan penyesuaian orientasi ruangan akan menyebabkan vertigo. Nah, gejala yang timbul ini dapat diukur. Untuk gangguan keseimbangan biasanya kita ukur dengan pemeriksaan tes vestibulospinal karena ini tadi yang saya katakan bahwa dasar terjadinya gangguan keseimbangan salah satunya adalah refleks vestibulospinal ya, di mana ini juga ada tesnya untuk menilai gangguan keseimbangan. Terus untuk nistagmus dilakukan pemeriksaan atau tes vestibulo-okuler. Kemudian untuk vasovagal biasanya refleks vasovagal yang terjadi biasa kita lihat adanya gejala otonom yang terjadi, mual, muntah, pucat, berkeringat ataupun palpitasi. Nah, ini alat-alat pemeriksaan yang digunakan untuk menilai apakah gangguan keseimbangan itu terjadinya sifatnya perifer atau sentral. Nah, ini yang pertama yang kalian lihat ini adalah kacamata ya, kacamata Frenzel. Jadi cerip ini untuk memfiksasi mata. Jadi pasien datang dengan keluhan nistagmus ya. Nistagmus itu adalah pergerakan bola mata involunter ya, yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa dikendalikan, sifatnya involunter dan cepat. Jadi kita mau nilai nistagmusnya dia bergerak kemana. Jadi dipakaikan kacamata Frenzel untuk difiksasi punya bola mata untuk melihat arah nistagmusnya. Kemudian ini adalah penutup mata. Jadi kita tutup mata sebelahnya untuk menilai sisi mata yang mengalami kelainan itu apakah sesisi atau tidak, atau lesinya di mana, apakah lesinya misalnya kita sudah dapatkan vertigonya perifer, kemudian kita nilai lesinya di mana, di kiri atau di kanan. Kemudian ini adalah tes Garputala. Tes Garputala untuk menilai apakah pasien datang dengan sudah dengan gangguan pendengarannya, disertai dengan gangguan pendengaran atau tidak. Jadi kita menggunakan Garputala sebagai alat pemeriksaan sederhana. Kemudian kita jangan lupa kita lakukan pemeriksaan tanda vital untuk menilai apakah terjadi penurunan tekanan darah ya atau hipotensi.
atau hipertensi. Kemudian ada namanya, ini adalah Snellen chart ya untuk menilai apakah ada gangguan visual atau tidak. Nah, ini adalah seperti spons, jadi pasien kita duduk biarkan berdiri di sini untuk menilai keseimbangan posturalnya, apakah dia bisa mempertahankan posisinya, masih bisa stabil atau tidak, dengan menyuruh pasien berdiri di atas daerah yang yang lunak atau yang bagaimana kita melihat pasien berusaha untuk menstabilkan posisinya bila berpijak di daerah yang tidak stabil. Nah, ini tadi pemeriksaan fungsi vestibular, ya, pemeriksaan fungsi keseimbangan yang biasa dilakukan ada namanya tes vestibulo-okuler, yaitu pemeriksaan okulomotor, itu kita nilai nistagmus, ada gaze test, ada test of Skew, kemudian ada penurunan fungsi vestibulo-ocular reflex dengan melakukan head thrust atau dynamic visual acuity, kemudian ada juga visual tracking. Ini beberapa nanti akan kalian dapat pada saat masuk di CSL. Kemudian tes vestibulospinal ini untuk melihat perubahan atau bagaimana pasien apakah bisa menjaga posisinya ya, posisi berdiri atau kestabilan posisinya ya dengan melakukan pemeriksaan posture test atau Romberg atau sharpen yang dipertajam atau Fukuda stepping test atau guide test. Kemudian ada namanya sensory organization performance, ada namanya pemeriksaan Gans test, ini cukup kalian tahu ya. Kemudian untuk secara spesifik untuk menilai pemeriksaan tes BPPV, ya untuk menilai BPPV biasanya kita lakukan manuver ada yang namanya Dixhall Pike ataupun Sideline. Ini cukup kalian tahu, tapi ada beberapa pemeriksaan di sini yang sangat mudah kalian bisa lakukan dan tidak perlu memerlukan alat, cukup kalian tahu bagaimana caranya dan tujuan pemeriksaannya apa. Nah, ini adalah tes Q ya, cover uncover test. Jadi kalian lihat satu mata ditutup ya, kita fiksasi mata sebelah, kemudian kita lihat apakah terjadi nistagmus atau tidak. Jadi nistagmusnya biasanya kita lihat apakah nistagmusnya vertikal atau rotatoar seperti ini. Jadi mata yang satu ditutup, jadi kita fiksasi matanya, kemudian mata sebelah dinilai. Biasanya kalau ada pasien dengan gangguan keseimbangan, biasanya kalau kalian tutup mata sebelah, maka akan terjadi nistagmus spontan yang sifatnya vertikal seperti ini. Kemudian ini dengan menggunakan kacamata Frenzel ya. Jadi biasanya ini difiksasi matanya. Jadi biasanya kalian lihat nistagmusnya gerakan malam matanya itu rotatoar berputar atau bisa juga vertikal horizontal, tergantung kelainannya di mana ya, apakah dia perifer atau sentral. Nah, ini beberapa perbedaan nistagmus yang terjadi. Ini cukup kalian tahu saja perbedaan antara perifer dan sentral. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan test of Skew, jadi kalau di sentral itu, kalau kliennya sentral berarti terjadi nistagmusnya itu vertikal ya, vertikal. Kemudian kalau perifer itu tidak berpengaruh, tidak terjadi nistagmus. Kemudian untuk nistagmusnya sendiri, kalau tipe perifer biasanya unidireksional, jadi perifer nistagmusnya itu dia cepat, tapi dia ke arah yang sehat. Jadi kalau kelainannya di telinga sebelah kiri, maka nistagmusnya itu dia mengarah ke sebelah kanan, pergerakan bola matanya itu terus-menerus ke kanan, bukan ke sebelahnya, bukan ke sisi yang sama. Beda dengan sentral. Kalau sentral itu nistagmusnya dia ke segala arah ya, kiri dan kanan seperti itu. Kemudian kalian lihat ini saya langsung tekankan ke arah nistagmus ya. Kalau perifer itu dia murni sifatnya horizontal dan torsional ya. Jadi dia bisa muncul dua posisi, dua arah yang muncul, arah nistagmus bisa ke horizontal dan torsional. Jadi berputar, sedikit berputar. Kalau sentral dia betul-betul murni, apakah dia vertikal atau torsional. Jadi arah nistagmus sudah berbeda, itu bisa kita nilai apakah ini gangguannya ini nistagmusnya akibat gangguan keseimbangan tipe perifer atau sentral. Nah,
Ini adalah tes Rombard ya, yang sederhana yang bisa kalian lakukan. Jadi posisi kakinya seperti ini. Jadi dipijakkan dengan kondisi ya posisi yang sama. Kemudian kalian lihat apakah pasien bisa mempertahankan posisi tersebut atau tidak. Bisa dilakukan dengan mata tertutup ya, ataupun mata terbuka dengan posisi tangan seperti ini. Jadi kalian lihat, kalau misalnya pasien jatuh ke kiri, berarti keluhannya atau lesinya, kelainannya itu ada di organ keseimbangan sebelah kiri. Kalau pasiennya jatuh ke kanan, berarti organ yang terganggu adalah organ keseimbangan sebelah kanan. Nah, ada juga yang dipertajamnya, sharpen Rombard yang dipertajam. Biasanya kita modifikasi posisi kakinya. Ada yang posisi kaki yang sedikit dibuka tapi masih sejajar, ada yang sedikit lebih di depan ya, selangkah lebih di depan, ada yang betul-betul tumit kaki kiri ketemu dengan ujung kaki sebelah kanan. Ya. Jadi ada fit together, semi tandem, dan tandem. Jadi ini dilakukan dengan membuka mata selama 10 detik dan selama ditutup kembali, mata ditutup selama 10 detik dalam posisi yang sama. Jadi dinilai lagi karena kadang dilakukan tes Rombard sederhana belum teridentifikasi, belum terlihat gangguannya atau lesinya di mana. Jadi biasanya kita modifikasi lagi dengan perubahan posisi kaki. Biasanya gangguan keseimbangannya muncul pada saat kita lakukan tes yang sudah dimodifikasi atau tes Rombard yang dipertajam. Nah, ini adalah stepping test ya, atau nama lainnya Fukuda. Ini juga penting, gampangnya dilakukan untuk menilai bagaimana lesi atau kelainan yang terjadi di organ keseimbangan pasien, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi caranya namanya step ya, stepping, pasien disuruh melangkah ya, kemudian tangan dijulurkan ke depan. Ada yang posisi membuka mata, ada yang posisi menutup mata. Tapi biasanya pasien disuruh menutup mata, kemudian pasien disuruh melangkah. Ya, jadi ini kalian buat ilustrasi, pasien berada berpijak atau berdiri di tengah lingkaran. Kalian nilai kira-kira pasien melangkah kurang lebih 10 sampai 30 langkah dalam keadaan mata tertutup. Setelah itu pasien disuruh buka mata, kalian nilai kira-kira pergeseran berapa derajat dari posisi semula dengan posisinya yang sekarang. Nah, kalau putarannya kurang lebih dari 45 derajat, berarti menunjukkan adanya gangguan vestibular. Karena pada dasarnya, secara fisiologis normalnya, walaupun kita menutup mata, kemudian kita melangkah di tempat, karena ada VOR, ya, ada VSR dan ya VSR, berarti sebenarnya kita tahu di mana kita berpijak, dan karena adanya refleks tersebut akan membuat posisi kita sama, stabil dan tidak berpindah karena sudah refleks tubuh kita sendiri yang mengarahkan tubuh kita di situ ya, ke dalam posisi seperti itu, sehingga bila terjadi pergeseran maka sudah pasti bahwa ada kelainan di gangguan vestibular. Nah, ini adalah GANS Sensory Organization Performance Test, namanya GANS Test ya, yang tadi. Ini adalah sebenarnya gabungan beberapa pemeriksaan dari Rombard, stepping, dan yang dimodifikasi. Jadi yang gambar A ini adalah pasien berdiri tegak dengan membuka mata. Kemudian gambar B, setelah dilakukan ini, kemudian kita suruh pasiennya tetap berdiri tapi mata ditutup. Nah, kemudian pasien disuruh melangkah ya. Jadi satu kakinya melangkah ke depan dengan mata posisi terbuka, kemudian sama dengan posisi yang sama dengan posisi mata tertutup. Kemudian untuk posisi selanjutnya pasien disuruh berdiri tapi di pijakan yang lunak ya, mungkin di atas sponge atau di atas kasur. Kemudian posisi lainnya sama, berpijak di atas kasur di tempat yang ini tidak stabil tapi sambil menutup mata. Kemudian yang terakhir adalah pasien disuruh mengangkat satu kakinya ya, mengangkat satu kakinya seperti Fukuda ya, Fukuda, tapi dalam hal ini pasien hanya mengangkat kakinya sebelah tanpa melangkah.
Jadi ini adalah kombinasi pemeriksaan, beberapa pemeriksaan, dan bisa digunakan untuk mengeliminasi input visual dan proprioseptif, dan untuk melakukan untuk digunakan untuk pemeriksaan kualitatif dalam menilai gangguan keseimbangan perifer atau sentral. Oke, ini adalah tes uji koordinasi. Tadi juga saya singgung ada namanya dysdiadochokinesis, finger nose, dan post pointing. Ini juga kalian akan dapat nanti pada saat CSL. Jadi dysdiadochokinesis biasanya ini caranya dilakukan, kita meminta pasien untuk menjulurkan kedua tangan ke depan, satu dalam keadaan pronasi, satu dalam keadaan supinasi. Kalian tahu kan pronasi dan supinasi? Jadi pronasi itu punggung tangan yang berada di atas, supinasi itu telapak tangan yang ada di atas. Kemudian minta pasien bersamaan untuk membolak-balikkan kedua tangannya. Itu namanya dysdiadokinesis. Nah, bila pasien tidak bisa melakukan gerakan ya secara simultan dan bersamaan, berarti ada gangguan vestibular. Tapi biasanya ini gangguannya itu tipe sentral. Kemudian finger nose. Jadi kita minta pasien untuk mengangkat satu jari tangannya membentuk huruf nomor 1, kemudian jari telunjuk yang satunya meminta untuk menyentuh menyentuh ujung hidungnya ya, tip nasinya, kemudian minta pasien dengan cepat memindahkan jari telunjuk dari tip nasi, dari ujung hidung ke jari telunjuk, seperti itu bergantian. Nah, bila ada gangguan keseimbangan tipe sentral, biasanya pasien tidak bisa menunjuk ujung jari telunjuknya seperti apa namanya dia meleset beberapa senti. Pokoknya dia tidak bisa melakukan finger nose ya, menyentuh ujung hidungnya ya, tip nasinya dengan jari telunjuknya seperti itu. Kemudian ada namanya pass pointing. Pass pointing ini adalah cara mempertemukan ujung jari telunjuk di atas kepala. Jadi suruh pasiennya mengangkat jari telunjuknya, mempertemukan di atas kepala. Seperti itu, kemudian tangannya direntangkan, kemudian suruh lagi pasiennya mempertemukan ujung jari telunjuk secara cepat seperti itu dan dilakukan berulang kali. Biasanya kalau ada gangguan keseimbangan tipe sentral, biasanya ketiga pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian pemeriksaan lain ada namanya Hetras test. Jadi Hetras test ini memstimulasi gerakan kepala ya ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari ya, ada vestibulo-ocular reflex. Jadi kalau kita fokus melihat sesuatu dengan adanya perubahan kepala, biasanya mata juga ikut bergerak ke arah kontralateral ya, ke arah kontralateral seperti itu. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya dilakukan Hetras test dan ada gangguan keseimbangan, biasanya pergerakan bola mata ke arah kontralateral itu lambat. Jadi seperti ada gerakan sakadik namanya, kepala kita gerakan ke arah kanan, harusnya bola mata bergerak ke arah kiri ya, bertolak belakang. Tapi dalam hal ini dia terlambat, jadi kepala bergerak ke arah kanan, tunggu sepersekian detik, kemudian baru bola mata bergerak ke arah kiri. Tidak bersamaan terjadinya, itu namanya sakadik ya. Oke, ini beberapa tes pemeriksaan keseimbangan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ya, ada topik satu penyakit-penyakit dengan gangguan keseimbangan. Jadi ini cukup gangguan keseimbangan secara garis besar. Mungkin minggu depan ya kita akan bahas tentang gangguan keseimbangan penyakit dengan gejala gangguan keseimbangan. Oke, sebagai kesimpulan ya, take home message-nya, jadi vertigo perifer itu sebenarnya keluhannya lebih dominan ya daripada pemeriksaan klinis. Jadi betul-betul kalau pasien datang dengan keluhan vertigonya itu sangat nyata ya, sangat berat dirasakan dibanding temuan klinis yang kita dapatkan pada pemeriksaan fisik. Sedangkan pada vertigo sentral biasanya gejala klinisnya itu lebih dominan ya daripada keluhan yang dirasakan. Jadi keluhannya misalnya vertigo, tapi vertigonya tidak terlalu
kelihatannya karena dia sifatnya kan bertahap, intensitasnya ringan hingga berat, kemudian sifatnya juga perlahan-lahan. Jadi kadang vertigo sentral datang dengan gejala dengan keluhannya yang ringan, tapi sebenarnya ini keluhannya sebenarnya sudah kena otak, sudah temuannya itu sudah sangat berat, jadi tidak sebanding lah dengan keluhan yang dirasakan pasien. Jadi apa yang dilihat saat pasien datang itu adalah betul-betul dalam satu periode bahwa itu sesuai dengan uh, keluhan yang didapatkan pada saat itu, pada saat pasien datang itu mencerminkan apa yang terjadi, ya, organ apa yang sedang bermasalah, yang mengalami kelainan, itu namanya one window in time. Kemudian bila pasien datang dengan keluhan dizziness, betul-betul kita harus lakukan anamnesis yang tepat, ya, yang tepat, karena dari anamnesis bisa kita arahkan kira-kira dizziness ini penyebabnya apa, apakah vertigo, apakah sinkop, atau oscillopsia, atau disequilibrium, atau lain-lain. Kemudian kita tentukan apakah ini perifer atau sentral dengan melakukan beberapa pemeriksaan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dengan bekal hanya pemeriksaan sederhana seperti itu, setidaknya kalian bisa tahu atau sudah mengetahui ini arahnya kemana. Kalau kalian sebagai dokter umum, kalian tahu ini sebenarnya pasien ini kalian mau rujuk ke THT atau ke neuro. Itu penting, ya. Jangan sampai vertigo perifer kamu rujuk ke neuro, vertigo tipe sentral kamu rujuk ke THT. Nah, kalau sudah sampai rujukanmu ke dokter spesialis, oh dokter ini, kenapa ini rujukannya salah? Nah, artinya yang harus dipertanyakan berarti kamu tidak punya bekal, kamu tidak punya dasar sebagai dokter umum untuk menilai apakah ini tipe perifer atau sentral. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Tabe dok, izin bertanya dok. Siapa, Dek, namamu? Tabe dok atas nama Alfa Kumair dok. Oh ya, ya silakan, Dek. Tercatat ya namanya. Alfa Humair ya. Tabe dok izin bertanya, seperti yang diketahui dok, untuk organ keseimbangan itu ada vestibular dok. Tapi dok, apakah ada pasien yang memiliki kelainan tidak memiliki organ tersebut dok? Jika ada dok, apakah yang terjadi jika seseorang yang memang tidak mempunyai organ keseimbangan, dan juga apakah ada tindakan dok yang dilakukan pada pasien yang mengalami kelainan seperti ini dok Tabe? Oke, terima kasih Dek atas pertanyaannya. Jadi saya juga belum pernah selama saya jadi spesialis tidak pernah mendapatkan kasus dengan tidak pasien yang tidak memiliki organ keseimbangan. Tapi yang sejauh yang saya baca ada kelainan kongenital di mana organ keseimbangannya itu tidak berkembang, ya, tidak berkembang dalam artian strukturnya ada beberapa yang tidak ada. Jadi misalnya dia memiliki labirin, tapi misalnya kanalis semicircularisnya cuma 2 atau 1, ya, atau mungkin daerah vestibulumnya ada tapi KXS-nya tidak ada. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada pasien ini? Ya, tentu saja pasti ada gangguan, ya, tak ada gangguan keseimbangan, tapi untuk tipe gangguan keseimbangannya karena ingat biasanya fisiologis tubuh itu akan disesuaikan dengan organ yang dimiliki. Sama dengan misalnya kalau kita ada gangguan ginjal, ya, gangguan ginjal berarti akan berpengaruh dengan proses 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 sekresi ataupun ekskresi. Ginjal bagus maka sekresi juga akan bagus sesuai dengan kondisi ginjal. Kalau ginjal kita rusak berarti produksinya juga menurun, hampir sama dengan keluhan misalnya tidak sempurnanya atau tidak terbentuknya organ keseimbangan. Jadi biasanya akan mudah tercetus, ya, akan mudah tercetus vertigo atau gangguan keseimbangan, baik yang diprovokasi atau tidak. Dan jangan lupa juga biasanya itu tidak terjadi keduanya bilateral. Biasanya yang saya baca kadang-kadang hanya terjadi salah satunya yang
salah satunya yang mengalami patologis ya atau kelainan kongenital. Jadi ada kompensasi yang bisa menjaga keseimbangan di sebelahnya di sisi kontralateralnya seperti itu deh. Tapi saya juga belum sampai sekarang belum pernah mendapatkan pasien dengan kelainan kongenital seperti itu. Saya hanya baca di literatur, memang ada dan memang kualitas hidupnya sangat terganggu seperti itu. Bagaimana, Sopo Mair? Dok, terima kasih dok. Ada yang lain, Dek? Tapi dok, Oke, Andi Rabiatul Adawiyah, silahkan. tapi dok, mohon izin bertanya dok. Tadi dok sempat disinggung mengenai perbedaannya dok, tipenya kalau vertigo dok, ada yang gangguan pada vestibulo ocular reflex dan itu kalau berputar, terus ada yang vestibulo spinal reflex dok, yang keluhannya itu jatuh dok. Tapi dok izin bertanya, apakah ada kemungkinan untuk seseorang menderita keduanya dok? Karena kebetulan dok saya vertigo dok dan pernah mengalami sementara duduk dok, pas berdiri tiba-tiba jatuh dok. Nah pas jatuh itu sudah berputar nih dok penglihatan dok. Oke. Jadi ini konsul pribadi ya? Tapi iya dok. Oke, jadi kamu ada namanya juga Dena, hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu adalah kondisi di mana tekanan darah tiba-tiba menurun pada saat perubahan posisi. Jangan sampai vertigo atau yang kamu rasakan itu bukan vertigo akibat perubahan posisi, tapi akibat tekanan darahmu yang tidak stabil ya. Pertama, jadi kamu harus periksa dulu. Makanya tadi tuh ada pemeriksaan sedang periksa dulu tekanan darahnya, tanda-tanda vitalnya bagaimana, bagus atau tidak. Terus berkunang-kunang seperti kamu katakan, seperti sudah pusing berputar. Nah, pusing berputar ini kamu harus tahu karena kadang orang awam itu vertigo, dikatakan vertigo tapi sepertinya bukan pusing berputar, tapi seperti pandangannya yang berkunang-kunang tidak jelas, atau memang bukan apa ya, pusing, tapi karena akibat bisa karena asupan makanan yang tidak adekuat atau kurangnya glukosa darah yang naik ke otak, itu juga bisa menyebabkan rasa rasa melayang atau tidak nyaman, apalagi pada saat perubahan posisi dari duduk ke berdiri. Jadi kamu harus bedakan dulu. Nah, tapi kalau misalnya kamu rasakan vertigo kemudian disertai dengan misalnya kamu ada gangguan, kamu rasa tinnitus ya, telingamu berdengung, kemudian kamu memang sebelumnya ada riwayat mungkin infeksi telinga, otitis media, nah itu baru kamu pikirkan vertigonya itu akibat vertigo perifer seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang saya sebutkan gejala penyertanya, berarti kamu tidak serta-merta bisa memikirkan, oh saya ini vertigo perifer, BPPP, tapi kamu harus singkirkan dulu yang lainnya, gejala yang lainnya, bagaimana tensinya, bagaimana tanda vitalnya, bagaimana intake makanannya, terus bagaimana dengan apakah ada lesi refleks patologis yang lainnya, dalam hal ini neuro, apakah ada kelainan saraf yang lain, ada parese. Nah, itu yang harus kamu singkirkan untuk menegakkan vertigo yang kamu rasakan. Seperti itu deh. Tapi dok, ya terima kasih banyak dok. Izin bertanya lagi dok, satu ya, dok. Tapi iya dok, kebetulan dok sudah pernah masuk UGD dan sudah memang pernah periksa kalau ini diagnosisnya memang vertigo dok, dengan karena ada telinga berdengung dok, dan katanya pengaruh dari orang tua dok, karena kebetulan bapak juga sama menderita yang sama. Tapi iya dok. Terus katanya ditanya, bilang kamu pakai kacamata, terus bilang tapi dok iya dok, nah bilang katanya itu pengaruh dari kacamatanya, pengaruh dari gangguan penglihatannya juga dok. Apakah bisa seperti itu dok? Oke. Jadi tadi ada proses dulu ocular reflex ya.
kuliah refleks itu salah satu fungsi mata adalah bagaimana kemampuan akomodasi mata. Bila kamu kalau kamu tanya ada pengaruhnya atau tidak, sedikit berpengaruh, tidak juga berpengaruh besar ya, karena kan masih ada yang mengimbangi, ada PSR, ada VCR. Jadi untuk akomodasi mata, makanya kita selalu disarankan untuk mengukur ya bagaimana mengevaluasi kacamata yang digunakan, apakah memang sesuai ukuran atau tidak, karena akan mempengaruhi akomodasi mata. Nah, bila kita memaksa mata terus-menerus berakomodasi, itu kan mata harus setidaknya membutuhkan istirahat, setidaknya 20 detik. Jadi dalam 30 menit kamu melihat sesuatu, menatap laptop kah atau komputer atau menonton dan menggunakan kacamata, usahakan mata itu istirahat setiap 20 detik sampai 1 menit untuk menghindari terjadinya kelelahan mata. Nah, bila terjadi kelelahan mata, maka koordinasi mata yang akan terganggu. Jadi dia juga sudah tidak bisa melakukan koordinasi dengan organ yang lain. Itu juga salah satu yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Seperti itu, Dek. Tapi dok, ya terima kasih banyak. Oke, ada yang lain, Dek? Tapi dok, izin mengingatkan dok bahwa pleno dok jam 9.20 dok. Oh iya, oke. Jadi saya rasa cukup sekian ya. Jadi kalau saya ada yang mau bertanya boleh silakan japri saya karena saya punya materi tentang keseimbangan. Jadi pasti soalnya akan keluar ya, soal ujian terkait keseimbangan pasti akan keluar pada ujian final nanti. Ya, terima kasih banyak deh atas waktu dan perhatiannya. Semoga kuliah saya ada manfaatnya dan setidaknya kalian bisa memetik pelajaran dari kuliah saya ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dan ucapan billahi taufiq haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih banyak dok. Ya, ya. Sudah sejenis ya. Assalamualaikum.